Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good morning and best wishes to all of us. Yang terhormat Bapak Ciptadi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Adiwerna. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Adiwerna. Yang kami hormati pula seluruh karyawan dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Adiwerna. Serta yang kami banggakan seluruh siswa-siswi dari kelas 7, 8, dan 9. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Dan pada siang hari yang cerah ini, kita dapat berkumpul bersama dalam acara pagelaran kelas 9I dengan tema Jejak Budaya dalam Warna-Warni Nusantara Pulau Dewata. Tema ini menggambarkan perjalanan budaya Indonesia yang hidup dari masa ke masa dengan Bali sebagai simbol pelestarian tradisi dan titik awal menelusuri keberagaman Nusantara. Tema ini menegaskan bahwa perbedaan budaya adalah harmoni yang saling melengkapi dan membentuk jati diri bangsa Indonesia. This performance is a form of expression, enthusiasm, and creativity from Class 9I friends who have definitely practiced hard to show their best. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalan adalah awal dari kebersamaan. Maka dari itu, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam acara siang hari ini, perkenalkan saya Muhammad Lutfi Musaki. Dan saya Soraya Tafriatul Isbah. Kami berdua akan memandu jalannya acara pagelaran kelas 9I pada siang hari yang istimewa ini. Sebelum mulai, aku mau menyapa teman-teman dulu nih. Kalau aku bilang hai, kalian bilang halo ya. Kalau aku bilang halo, kalian bilang hai ya. Oke? Halo. Hai. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Oke, teman-teman masih pada semangat ya nih? Pastinya masih pada semangat dong. Oke. Biar nggak lama-lama lagi, sekarang kita aja mulai acaranya. Sebelum kita mulai, izinkan kami membacakan susunan acara siang hari ini dulu ya. Yang pertama, opening yang sudah kita saksikan tadi. Yang kedua, paduan suara. Yang ketiga, tari kerasi. Yang keempat, dance. Yang kelima, drama. Yang keenam, tari daerah. Yang ketujuh, duet song. Yang kedelapan, boy dance. Yang terakhir, closing. Wah, banyak banget ya acaranya. Udah kebayang bakal seru banget nih. Iya dong, jadi jangan kemana-mana ya. Yuk langsung aja kita mulai acaranya. Oke, acara pertama akan dibuka dengan penampilan indah penuh harmoni dari teman-teman kita tercinta loh. Yap, ini dia paduan suara kelas 9I yang siap bikin suasana makin syahdu. Penasaran gak nih kelas 9I mau bawain lagu apa? Yaudah, biar gak pada penasaran, sekarang kita mulai aja ya acaranya. Sekarang kita saksikan paduan suara kelas 9I. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa engkau sampai engkau
dan terikat waktu. Ajaibnya waktu tumbuh tanpa ragu. 247 nyamanku denganmu, sukacita selalu baru. Telah kita kan berseru dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama. Detik-detikku denganku, tetap kita saling berpacu. Sukacita selalu baru, telah kita kan berseru dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Sor, simbol ya. Simbol. Wow, luar biasa banget. Tepuk tangan dong buat paduan suara kita. Gimana? Keren gak? Aslinya keren dong. Suara mereka tuh lembut banget ya, bikin siang hari jadi adem banget nih. Iya, kalau tiap istirahat mereka nyanyi gitu, kayaknya kita gak bakal ngantuk lagi di kelas. Bener juga tuh, semoga penampilan barusan bisa jadi pembuka semangat buat semua ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan tariannya menggambarkan keindahan budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Betul banget, lewat gerakan yang anggun dan energik, inilah Tari Kreasi Mutiara Nusantara. Selamat menyaksikan. Emang iya kasih saran deh. Kita Tari. Dance di kuis di situ. Ya. Pan boy dance. Iya.
kuat, anggun tapi tetap semangat. Setuju, tepuk tangan paling meriah buat penari-penari kita yang luar biasa. Kayaknya abis ini mereka butuh es teh manis gelas deh, soalnya energinya gede banget tadi. Iya bener banget, tapi sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, ada yang mau hadiahkan nih. Pada mau hadiah nggak nih? Mau nggak? Kalau nggak mau ya udah. Oke. Sekarang kita kuis ya. Kalau yang bisa jawab maju ke depan, ya. Oke. Sebutkan. Nungguin ya. Sebutkan judul lagu yang dinyanyikan saat paduan suara. Ya, ini dulu. Sweet. Mau sweet aja tuh gimana? Ya. Oke, perkenalan diri dulu. Silakan nama saya. Nanti dulu tungguin ya tapi. Jawabannya apa? Laskar Pelangi sama Jahit. Betul banget. Oke, hadiahnya mana? Mau pertanyaan? Apa ya? Ya. Sebutin nama lengkap kita berdua. Nama panggilan, Miss. Nama panggilan. Bener nggak tahu. Ah, ini dulu. Ini. Perkenalkan nama saya Salwa Nur Aziza dari kelas 9B. Yang cowok Muhammad Lutfi Musaki, satunya Soraya Tafiratul Isbah. Ya bener banget. Betul banget. Oke. Ada yang mau lagi? Oke, bentar ya. Sebutkan lagu apa aja yang ada di Tari Kreasi. Ya. Tuh, minimal 3 wis, minimal 3. Oke, nggak apa-apa. Sweet aja, keperek sih. Apa kayak? Batu kertas gunting. Perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Rehan Maulana dari kelas 9A. Yang pertama ada Rek Ayorek, terus ada Bunga Jumbo sama Tari Saman. Betul. Oke, ini selamat ya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. I'ma get him. Shoot. I'ma get him. Shoot. Watch, I'ma bite back, 짙은 어둠 위마가 설땐, 한 걸음 앞으로 날아든 it's best. 사라진 feedback, 시작된 call black, 깃발가 혼란스러운 밤, 악몽은 또 짙게 번져가. 뭔가를 숨기려고 해. I got it. 혼돈을 타고 덮쳐 killing like bang, chitty bang, bang, chitty bang, bang. Cause I wanna see truly. Bang, chitty bang, bang, chitty bang, bang. 내게 다가와, I'ma get it done. 널 향해 gonna get it done. 이제 널 끝내 better run. 끝을 모르는 너와 나 gonna 깨끗여 거침없이 done. Full shot, pull it up, I'ma get done. I'ma get him. Shoot. I'ma get him. Hey, yeah. 또 다른 날 우리 막지마. We never play nice. 완벽한 패널 똑같아서 3 to get ready 우리 shoot and go. 겁 없이 누벼 날 이겨는 way. Bang, chitty bang, bang, chitty bang, bang. Yes, I'm gonna see bonnet. Bang, chitty bang, bang, chitty bang, bang. 답이 들려와 I'ma get it done. 널 향해 gonna get it done. 이제 널 끝내 better run. 끝을 모르는 너와 나 you gonna
done. Perkenalan dulu dong. Halo semua, aku Tami Sinan Maja sebagai narator. Halo, perkenalkan nama saya Norkol Marani, saya berperan sebagai gadis. Halo, nama saya Isatul Uyu, saya berperan sebagai Kirangda. Perkenalkan nama saya Nacinta Kesia Yufiansa sebagai Ratna Manggali. Hai semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafael Karomi sebagai prajurit 1. Perkenalkan nama saya Nusandu Satria sebagai prajurit 2. Perkenalkan nama saya Ahmad Musaki sebagai prajurit 3. Perkenalkan nama saya Ahmad Al Aziz berperan sebagai warga 1. Perkenalkan nama saya Muhammad Hakim berperan warga 2. Perkenalkan nama saya Muhammad Dini Maulana berperan sebagai Mpo Berete. Perkenalkan nama saya Hasfil Jo sebagai Bahula. Perkenalkan nama saya Alfian Kafar Mawan sebagai Wityasta. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafa Septiono berperan sebagai calon arang. Perkenalkan nama saya Bina Saromutra berperan sebagai Raja Air Langga. Nah, jadi udah kenal ya sama pemerannya. Oke, karena udah pada kenal sama pemerannya, marilah kita saksikan drama dari kelas 9I yang berjudul Legenda Calon Arang. Selamat menyaksikan. Dahulu, di desa subur bernama Jirah, di wilayah kerajaan Daha, ada pondok tua di ujung desa yang dikelilingi hutan jati. Di sana, tinggal seorang janda bernama Kirangda dan anak gadisnya, Ratna Manggali. Karena wajah sinis Kirangda, penduduk desa enggan berkunjung ke pondok mereka. Nak, cepat kemari. Di mana sesajen yang kemarin sore aku ramu? Bukankah sesajen itu sudah ibu letakkan di kamar suci? Kalau ibu ingin membakar dupa, nanti aku ambilkan. Kau memang anak baik, tak sia-sia aku mempunyai anak sepertimu. Tapi sayang, nasibmu belum mujur, nak. Sifat ibu dan anak itu jauh berbeda. Ratna Manggali memiliki sifat ramah dan lemah lembut. Aku tak berani mendekati Ratna Manggali. Mengapa kau tak berani mendekatinya? Karena semenjak suami Kiranda tewas, Kiranda menyembah Dewi Durga untuk mencari kesesatan. Memangnya siapa yang membunuh suaminya? Lakunya tak diketahui, suaminya meninggal secara misterius. Dendam itu membuat Ratna Manggali hidup menderita dan terasing. Saat suasana hati Kirangda membaik, ia bercakap-cakap dengan anaknya tentang masa depan. Ratna, andai ibumu ini tak dikuasai dendam, mungkin kau sudah hidup bahagia dengan suamimu dan anak-anakmu. Ibu jangan berkata begitu, aku masih punya ibu dan itu sudah cukup bagiku. Aku hanya ingin kau tak hidup sendiri sepertiku, nak. Suatu saat nanti, masa depanku pasti akan baik. Ibu tenang saja. Suatu hari, datang pemuda bernama Ima Dewi Diasta dari desa barat, penganut aliran yang sama dengan Kirangda, yang ingin mengadu kesaktiannya. Pada suatu siang, ia menjegat Ratna Manggali sepulang dari sungai. Wahai gadis ayu, di mana rumah Kirangda? Aku ingin menyampaikan amanat guruku. Rumah itu ada di tengah hutan jati. Kebetulan saya ingin pulang ke sana. Dengan malu-malu, Ratna Manggali berjalan di belakang Widyasta. Tetapi pemuda itu beberapa kali mensejarkan jalannya. Sampai di rumah, Ratna Manggali memanggil ibunya. Ibu, ada utusan Dewi Durga yang ingin menyampaikan sesuatu. Buyarlah semedi Kirangda. Dengan kening berkerut, Kirangda keluar. Kiranda, ini adalah titipan Dewi untuk Anda. Sungguh baik engkau, tinggallah di kubuku sementara. Suatu hari, berita Ratna Manggali yang akan menikah dengan Widyasta tersebar. Banyak pemuda yang tak suka dengan hal itu, lantaran mereka tahu sifat asli Widyasta yang terkenal sering menggoda wanita lain. Wah, kurang ajar sekali. Gadis cantik seperti Ratna Manggali didekati oleh pemuda kotor seperti itu.
Harus diberi pelajaran orang itu. Ayo kita gagalkan pernikahan mereka. Ayo panggil teman-teman, kita tunggu Widyasa di pasar. Beberapa saat kemudian, datanglah Widyasta berjalan terhuyung-huyung akibat meminum arak dan berjumpa dengan seorang gadis. Hei gadis cantik, kenapa kau sendirian? Ayo pulang bersamaku. Siapa kau? Pergilah, jangan menggangguku. Lepaskan aku! Tolong! Tolong! Itu Widyasta, ayo ajar dia. Kalian tidak akan bisa melawanku. Para pemuda lain pun menyerang Widyasta secara bersamaan hingga tewas. Ayo buang tubuh ini keluar desa. Kemudian, perempuan itu pergi melapor kepada Ratna Manggali. Ratna Manggali, Widyasta dibunuh dan dibuang keluar desa. Beberapa hari kemudian, berita perkelahian itu sampai di telinga Kirangda. Dia menggeram ketika tahu Widyasta telah tewas dan dibuang dari Jira. Calon mantuku tewas? Awas, tunggu pembalasanku. Tak tahu diri, rasakan dendam calon arang. Kirangda masuk ke dalam kamar suci dan bersujud di bawah patung Dewi Durga. Sabar Bu, jangan mengeluarkan ilmu sihir itu. Habislah kampung ini kalau ibu marah. Tahanlah Bu. Kirangda mulai membakar jimat. Perlahan-lahan, tubuh manusia Kirangda berubah menjadi calon arang. Melihat wujud ibunya seperti raksasa, Ratna Manggali ketakutan dan berlutut tak berdaya. Ibu, berhenti Bu. Calon arang yang murka terbang menuju ke pemukiman warga dan menebar wabah mematikan. Asap hitam menyelimuti seluruh penjuru desa hingga menyebar ke seluruh daha. Sementara itu, di kerajaan Daha, seorang prajurit melaporkan jika desa Jira terkena wabah. Baginda, terdapat kabar buruk. Desa Jira terkena serangan wabah aneh. Hah? Kemarin desa itu aman-aman saja. Sawah-sawahnya juga akan panen dan rakyatnya dalam keadaan damai. Tidak mungkin. Raja segera pergi ke sana dan terkejut melihat desa yang rusak. Kumpulkan para warga kemari. Wahai rakyatku, apa yang terjadi di sini? Ini ulah Kiranda, tanaman mati, tanah gersang, dan sumur kering. Panggil Kirangda dan Ratna Manggali ke istana. Kirangda datang dengan sombong, sedangkan Ratna Manggali tampak malu dan menunduk. Kirangda, mengapa kau berbuat keji, membuat rakyatku menderita? Ilmu hitam dapat saja kau miliki, tetapi jangan sampai kau gunakan untuk membunuh rakyatku. Perbuatan mereka juga kejam terhadap hamba dan anak hamba. Calon suaminya telah dihabisi dengan keji oleh para pemuda desa. Apa benar yang dikatakan ibumu Ratna Manggali? Ampun Baginda, cerita itu benar. Tetapi para pemuda tidaklah salah, karena Widyasta memang seorang pemabuk dan sering menggoda gadis-gadis desa. Hamba sering mengikutinya ketika ia pergi keluar rumah. Kirangda marah setelah tahu Widyasta berperingai buruk. Dengan marah, ia membunuh seorang prajurit dan menyeret Ratna Manggali pulang sambil mengucap sumpah serapah. Raja Airlangga memutuskan menghukum Kirangda dan membunuhnya saat tidur, karena saat itu sihirnya lemah. Namun, Kirangda sudah menyadari ancaman itu dan bersemedi di kamar suci. Saat 2 utusan raja hendak masuk, Kirangda muncul dengan wujud calon arang dan membuat mereka ketakutan.
Dengan satu gerakan yang sangat cepat, calon Arang dapat menjatuhkan kedua orang itu dan melempar mereka keluar. Aku tak akan melepaskanmu. Katakan pada rajamu, dia sendiri yang harus mengalahkanku. Gemba calon Arang terdengar memecah malah hingga sampai ke penjuru negeri. Calon Arang yang mengarahkan murid-muridnya untuk menebar teror kepada seluruh penduduk Daha. Aku akan terus mengganggu ketentraman hidup kalian karena sudah menyiksaku sepanjang hidupku. Rasakan pembalasanku. Esok paginya, Raja Airlangga mendengar jika utusannya telah tewas dan teror mulai memasuki istana. Empu, Raja Airlangga menyampaikan utusan kepada engkau. Raja membutuhkan bantuan Empu. Sebuah wabah aneh menyerang desa Jireh. Setelah mendengar keadaan Daha dan pesan raja, Bu Barada pun memikirkan cara untuk menghentikan Kirangda, mantan muridnya yang sesat. Baula, pergilah ke desa Jireh, hentikan amukan Kiranda. Apakah saya mampu, Tuan Guru? Dekati anak Kiranda, dia sangat menyayangi anak gadisnya itu. Menikahlah dengannya. Selama ini, para pemuda takut mendekati Ratna Manggali. Apa dengan cara ini wabah bisa dihentikan? Aku sangat yakin jika kau bisa menjadi menatu Kiranda, maka hatinya akan melunak sehingga dia mau mencabut mantra kutukan itu. Baik, Guru, aku akan melaksanakannya. Bu Barada mengantarkan kepergian murid kesayangannya sampai pada desa. Setelah perjalanan yang panjang, ketika melewati sungai, tak sengaja Bahula bertemu dengan Ratna Manggali. Permisi, apakah adik dapat menunjukkan jalan menuju Jireh? Siapa kau? Kau bukan penduduk sini. Ratna Manggali takut hal yang sama terulang kembali saat dulu pertemuannya dengan Widyasta. Saya Bahula, murid Empu Barada. Mendengar nama Bu Barada disebut oleh pemuda itu, Ratna Manggali terkejut. Saya Ratna Manggali. Tempat ini bernama Jireh. Saya tinggal di sini, Tuan. Diantarkanlah Bahula menuju tempat yang dimaksud. Hari pun sudah sore ketika mereka tiba di depan rumah Kirangda. Tiba-tiba dari dalam rumah muncul seorang wanita tua. Siapa kau, anak muda? Aku Bahula, murid dari Empu Barada. Wanita itu tercengang mendengar pemuda di hadapannya berkata sangat lembut dengan bahasa yang santun. Akhirnya, Bu Barada mengirim juga anak buahnya. Selamat datang di gubuk ini, anakku. Bahula pun menyampaikan tujuannya datang ke Jireh. Mendengar anaknya dilamar oleh murid gurunya dulu, Kirangda sangat senang. Akhirnya, datang juga jodoh anakku. Betapa leganya tetaku ini. Kau memang seorang kesatria karena berani melamar anakku. Bahula membayangkan seperti apa rupa anak Kirangda jika ibunya saja seperti itu. Ratna Manggali, kemarilah temui calon suamimu. Keluarlah Ratna Manggali dari belakang. Ini menandakan jika gadis cantik itu adalah calon istri Bahula. Bahagia hati Bahula, ternyata gadis yang dia temui sebelumnya akan dinikahi. Beberapa hari kemudian, Bahula dan Ratna Manggali menikah. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenja kurang. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenja kurang. Akhirnya, anakku Ratna Manggali sudah menikah. Kirangda sangat senang hingga melupakan dendamnya kepada penduduk Daha.
Mendengar kabar itu, Bu Barada berniat menengok muridnya ke Jira. Dalam perjalanan, ia melihat pemandangan desa yang rusak dan sisa-sisa keganasan Kirangda. Sampailah Bu Barada di rumah Kirangda. Semua orang sudah menanti di depan rumah menyambut kedatangannya. Kedatangan Bu Barada membawa hikmah bagi Ratna Manggali, karena Kirangda diam-diam mengikuti nasihatnya. Kirangda mulai jarang mengucap mantra jahat, sementara Ratna Manggali sering membujuk ibunya agar kembali ke jalan yang benar. Untuk apa ibu masih melakukan hal seperti itu? Bukankah ibu sekarang sudah bahagia melihat aku menikah? Kirangda hanya diam mendengarkan ucapan anaknya. Dia tetap berjalan menuju kamar suci. Wanita itu masih menyembah patung Dewi Durga, namun tidak menyalakan api. Pada suatu malam, saat Kirangda tertidur lelap, dia bermimpi didatangi sosok Calon Arang. Makhluk itu marah kepada Kirangda karena dia sudah melupakan ajarannya. Keesokan harinya, Kirangda jatuh sakit. Dia merasakan ajalnya semakin dekat. Empu, aku ingin menghilangkan dosaku. Apakah kau ingin bertobat? Aku ingin disucikan. Berkahilah aku. Selama ini, aku hidup di berbudak dendamku sendiri. Aku ingin berubah. Aku menyesal. Baiklah. Berbahagialah anakku, ibumu telah mengakui semua dosa dan ingin menebusnya. Aku sangat bahagia. Akhirnya ibu kembali ke jalan yang benar. Di sebuah tanah lapang, Bu Barada dan Kirangda melakukan ritual penyucian. Bu Barada duduk bersila sambil membaca mantra. Beberapa saat kemudian, tubuh Kirangda terguncang. Semakin lama, guncangan itu semakin keras. Tubuh yang tadinya sudah lemah secepat kilat melompat ke atas dan berubah menjadi Calon Arang. Calon Arang marah jika tubuh yang diinginnya itu disucikan. Bu Barada semakin giat membaca mantranya. Calon Arang pun membakar tubuh Bu Barada. Namun, tubuh Bu Barada tak terbakar oleh Calon Arang. Setelah perkelahian panjang, Calon Arang akhirnya mati karena mantra Bu Barada, membuat tubuh Kirangda juga langsung meninggal. Ratna Manggali sedih ibunya meninggal dunia, namun ia mengikhlaskan kepergian ibunya karena pergi tanpa rasa penyesalan. Para warga yang mengetahuinya merasa turut berduka cita dan merasa bahagia, karena desa sudah aman dan hidup dengan tenang. Akhirnya, Ratna Manggali dan penduduk desa hidup dengan bahagia. Yang pertama, sebutkan 3 nama panggilan yang ikut dance. Om Bimpa, Om Bimpa, Om Bimpa, Om Bimpa. Om Bimpa, Kamreng, Kamreng. Ya, maaf ya. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Steven Juliana Santori dari kelas 8I. Nadila, Natisha, sama Ririn. Yang pertama siapa? Yang pertama. Adila. Ya, betul, betul. Nih dianya, makasih ya. Oke, buat yang nyimak drama tadi, pesan moral apa yang dapat diambil dari drama tersebut? Ada yang tahu nggak? Pesan moralnya. Nggak ada yang tahu. Ya, ya udah deh. Siapa yang meranin Kirangda? Kirangda yang tadi gini loh, semedi gitu. Kamsut.
Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Rizka Maharama, saya dari kelas 9D. Cinta. Salah. Kurang tepat. Perkenalkan nama saya Vita Jameka Zahra dari kelas 9C Iseh. Iya betul banget. Makasih ya. Oke, satu lagi ya. Satu lagi, bis. Ada yang tahu nggak nama makhluk yang nyeremin tadi? Yang itu tadi yang keliling-keliling. Udah, bis. Tunis itu. Ya, kamsut, bis, kamsut. Ya Allah. Perkenalan. Nama saya Ahmad Bayu Asar Ardila dari kelas dari 9H. Jawabannya. Jawabannya. Leak. Ya, betul. Jawabannya layak, guys. Selamat ya yang udah dapat hadiahnya, yang belum dapat jangan nangis karena masih ada kuis lagi nanti.
lagunya kita nyanyi bareng-bareng ya. Pak Ji, ayo Pak Ji. Pak Ji, ayo Pak. Menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara sang malam dan siang seakan berlagu. Dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hati. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hati. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu apa cinta kita sejati. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu semua cinta lembah yang berwarna membentuk melekuk memeluk kita, dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian cinta. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Terima kasih. Oh ya, ini yuk kita maunya satu lagi. Ada lagu satu lagi. Kita satu lagi.
Apa? Ada yang mau nggak? Emang lagi cantik. Hei sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu. Hei sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Ayo kelas planning keluar semua. Cantik ini hanya untuk dirimu. Asik. Ayo semuanya. Hei sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu. Emang lagi cantik. Emang lagi cantik. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik geni hanya untuk dirimu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik gini hanya untuk dirimu. Ya, lah homi pa. Daripada ribut, ayo homi pa. Ya. Homi pan gambreng. Kalah terus sih. Aduh. Perkenalan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani dari kelas 9E. Jadi judul lagu yang dibawakan pada duet tadi adalah Cinta Sejati dan Kasih Putih. Ya betul. Yeah. Denny, Ceki, Kava, Boni, Nur, Bintang. Ada lagi tahu, ada lagi. Hans. Ya betul. Aduh. Yang mana tadi ya? Apa? Oh ya. Oke, lagi.
Kelas 7 Bu Sobiroh, kelas 8 Bu Erin, kelas 9 Pak Aji. Ya, betul. Apa jam apelnya? Bu Sobiroh Bahasa Indo, Bu Erin Seni Budaya, Pak Aji PJOK. Ya, betul banget. Betul. Sama. Informatika. Ada lagi nih. Tinggal berapa? 2. Tinggal 2 guys. Apa lagi ya? Oke, ada yang tahu nggak guru informatika kita siapa? Ayo, guru informatika. Ya ini dulu. Perkenalkan, nama saya Diva Alexa Panail dari kelas 9B. Guru informatikanya Bu Erin. Ya, betul. Betul banget guys. Apa lagi ya? Oh iya. Tadi yang duet. Siapa aja ya namanya? Nama panjang. Ayo nama panjang, nama lengkap. Nama lengkap. Kok turun lagi. Ayo. Perkenalkan, nama saya Maya Ratifa dari kelas 9B. Nggak tahu nama panjangnya. Iya. Lah, nama panjang nggak tahu. Hitung mundur. Kamu wis. Kamu wis. Absennya tahu nggak? Ih, nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Itu. Ya. Perkenalkan, nama saya Leli Nur Hidayat dari kelas 8C. Maria Leoni Suma, Nacinta Kesia Yuliansa. Kurang. Satune Maria Leoni Suma, Nacinta Kesia Yuliansa, Nur Kolbu Maharani. Kurang tepat. Ini pernah ada satu lagi yang salah. Siapa sih Maria? Maria Leoni Suma. Maria Leoni Suma. Ada kurang. Satu. Gugur. Maya Leoni. Perkenalan. Nama saya Ahmad Rahmatin Eksian dari kelas 8E. Namanya Maya Leoni Silvi Suma. Terus Nurkol Bumarani. Rasinta Kesio. Lah. Kena uwis bener. Udah, ganti. Sweet. Perkenalkan, nama saya Nadir Ahmad Alfiati dari kelas 9A. Maria Leoni Silvi Suma, Nurkol Bu Maharani, sama Nacinta Kesia Yuliansa. Ya, Baru benar. Nah, baru benar ini. Wah, selamat ya yang udah dapat hadiahnya. Yang Di penghujung acara pagelaran kelas 9I. Iya, bener banget. Rasanya baru tadi kita mulai, tapi ternyata semua penampilan luar biasa dari teman-teman udah berhasil bikin waktu berjalan begitu cepat. Setiap penampilan tadi bukan hanya hiburan, tapi juga bukti bahwa kreativitas dan kekompakan bisa menghadirkan sesuatu yang luar biasa. For that, we would like to express our deepest gratitude to all attendees who have taken the time and given their encouragement to the 9I class performance. Semoga apa yang kita saksikan hari ini bisa menjadi kenangan indah yang akan terus kita ingat dan menjadi semangat baru untuk melangkah ke masa depan. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam memandu acara ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kalian semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum.